A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali sahabat KSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang akan dibahas adalah masalah Dajjal. Masalah Dajjal ini sudah banyak dibahas oleh para ulama, dan ulama yang membahas itu tidak sedikit, tapi sangat banyak yang sudah membahas tentang Dajjal. Namun saya juga ingin sedikit membahas soal Dajjal ini untuk menambah khazanah keilmuan yang sudah ada. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, yang diriwayatkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang atau akan muncul satu fitnah yang sangat besar, atau dalam istilahnya fitnah akhir zaman. Dan fitnah sebesar ini belum pernah muncul sejak zaman Adam alaihissalam, dan tidak ada fitnah sehebat fitnah Dajjal ini sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan banyak sekali dalam hadis-hadis itu diceritakan bagaimana sifat daripada Dajjal ini. Dajjal dalam segi bahasanya, dalam arti wazan bahasa Arabnya itu sighah mubalaghah, jadi diartikan orang yang sangat suka berbohong, orang yang begitu selalu berbohong. Dajjalun artinya adalah kebohongan dan penipuan. Dan kenapa Dajjal ini dinamai dengan ini? Itu karena dia pertama mendakwa atau mengklaim dia itu sebagai Tuhan. Dan ini adalah sebagai suatu kebohongan yang sangat besar. Dan Dajjal juga bisa diambil dari kata tadzil yang artinya menutupi, di mana Dajjal ini menutupi umat pada waktu itu daripada kebenaran melalui kekufurannya, ataupun memenuhi muka bumi dengan laskar-laskarnya, dan ataupun menutupi kebenaran hak dengan kebatilan. Alhasil makna kata Dajjal banyak ditafsirkan dengan berbagai makna, tapi intinya makna Dajjal adalah satu kebohongan dan satu penipuan. Dan munculnya Dajjal ini adalah suatu kepastian, bisa dipastikan Dajjal pasti muncul nanti di akhir zaman. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, asrun qabla sa'a la budda minha as-Sufyani wad Dajjal wa ila akhir. Ada 10 perkara yang menjadi suatu keniscayaan, suatu kepastian di akhir zaman nanti. Yang pertama adalah munculnya As-Sufyani dan juga Ad-Dajjal. Dan dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya kepastian munculnya Dajjal ini sama saja dengan pastinya munculnya Al-Imam Al-Mahdi ridwanullah ta'ala alaih. Dan mengingkari kemunculan Dajjal ini bisa dikategorikan sebagai kekufuran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, man ankara khurujal mahdi faqad kafar bima unzila ala Muhammad, wa man ankara nuzula Isa faqad kafar, wa man ankara khurujad Dajjal faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kemunculan atau kedatangan Imam Mahdi, maka dia telah kafir.
dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan barang siapa mengingkari atau mendustakan turunnya Nabi Isa kelak, maka dia telah kafir. Dan barang siapa mendustakan munculnya Dajjal, maka dia telah kafir. Kemudian diriwayatkan juga oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun fil ardi a'dham min fitnatid dajjal, wa inna Allah ta'ala lam yab'as nabiyyan illa haddarahu ummatah. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya tidak pernah terjadi suatu fitnah di muka bumi lebih besar, lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mewanti-wanti tentang fitnah besar nih, fitnah Dajjal ini kepada umatnya. Dan semua nabi itu pasti memberitakan kepada umatnya tentang Dajjal ini. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Dan diperlukan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan fitnah Dajjal ini. Diriwayatkan dari Rasulullah, "Idza farigha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad min arba' min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Setiap dari kalian setelah usai daripada tasyahud, maka hendaknya berlindung dari 4 perkara kepada Allah SWT, dari siksaan api neraka, dari siksaan kubur, dari fitnah saat kehidupan dan kematian, dan dari fitnah keburukan. Dan diriwayatkan juga daripada Rasulullah disebutkan, man hafidha awwala suratil kahfi asra ayatin usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafalkan 10 ayat pertama surat Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ikhwan wa akhwati sekalian, sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa disampaikan tentang Dajjal, namun karena waktu tidak mengizinkan, maka saya akhiri dulu tema ini di sini. Insyaallah nanti kalau ada lain kesempatan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.